Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan nikmat yang tiada terhingga kepada kita, sehingga kita bisa bermuajahah pada subuh kali ini. Dan tentunya salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kepada umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang berbahagia, pada subuh kali ini kita akan mengkaji terkait dengan tertundanya berangkat haji atau gagal naik haji. Ada yang tertunda pelaksanaan haji sebagaimana dialami oleh Haji Puroda tahun ini. Haji Puroda adalah jalur pelaksanaan haji tanpa menggunakan kuota resmi yang diberikan Arab Saudi kepada pemerintahan Indonesia. Berbeda dengan haji reguler dan haji plus. Haji Puroda menggunakan visa mujamalah atau visa undangan khusus yang diterbitkan khusus oleh kerajaan Arab Saudi. Tentu kita tahu bahwa untuk bisa berangkat haji itu, untuk haji reguler bisa menunggu antara 10 sampai 30 tahun. Begitu lama. Kemudian untuk haji plus bisa antara 5 sampai 7 tahun. Skema ini langsung diatur oleh pemerintahan Arab Saudi dan tidak melalui jalur resmi pemerintahan Indonesia kalau untuk Puroda. Makanya bisa berangkat secara langsung mendadak atau mendaftar dengan cara mendadak. Cuma ya itu lumayan untuk pembiayaannya antara 17.500 sampai 25.900 US dollar atau sekitar 290 juta sampai 400 juta tergantung dengan kursnya, atau mungkin juga lebih. Semoga tahun depan kita dan Haji Puroda yang tidak berangkat untuk mendapatkan panggilan Allah untuk berhaji, kita diberi kesempatan untuk berhaji. Bagi Allah itu semua mudah, tinggal kun fayakun, gampang. Nah, untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita perdalam terkait dengan tertundanya haji atau gagal haji. Gagal naik haji, ini pelajaran penting dari ulama. Di dalam kitab An-Nadwir karya Syekh Sihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Qulyubi dikisahkan
Suatu hari seorang ulama zuhud, Abdullah bin Mubarak, berangkat menuju Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni haji. Namun ketika ia sampai di kota Kufah, perjalanannya terhenti beberapa saat hingga dirinya batal untuk menunaikan haji. Yang membuat Abdullah bin Mubarak menghentikan perjalanannya adalah kondisi miris seorang perempuan di kota Kufah yang terpaksa mengkonsumsi bangkai itik. Tidak sendirian, perempuan mengajak pula anak-anaknya memakan bangkai itu sebagai santapan keluarga. Abdullah bin Mubarak sempat menegurnya beberapa kali bahwa konsumsi semacam itu haram menurut agama. Nasihat ini gagal hingga ia terkejut dengan kenyataan bahwa keluarga tersebut memakan bangkai karena alasan keterpaksaan. Si perempuan dan beberapa anaknya sudah 3 hari untuk mendapatkan makan itu susah dan tidak mendapatkannya. Untuk mempertahankan hidup, satu keluarga miskin tersebut akhirnya menelan apa saja yang bisa dimakan. Hati Abdullah Mubarak itu menangis. Ia lantas menyedekahkan keledai tunggangannya beserta barang-barang bawaannya, termasuk makanan dan pakaian, kepada keluarga yang malang itu. Persoalannya adalah Abdullah bin Mubarak kini tak memiliki bekal untuk melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci. Perjalanannya tertunda beberapa lama di kota Kufah sampai musim haji lewat dan ia pun gagal melaksanakan haji tahun itu. Ketika balik ke kampung halaman, alangkah kagetnya ia lantaran mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat sebagai orang yang baru datang dari ibadah haji. Abdullah bin Mubarak pun protes campur malu dan berterus terang bahwa kali ini ia gagal pergi ke Tanah Suci. Sungguh aku tidak menunaikan haji tahun ini, katanya, untuk meyakinkan orang-orang yang menyambutnya. Sementara itu, kawan-kawannya yang berhaji menyampaikan testimoni atau pengakuan yang membuat Abdullah bin Mubarak semakin bingung. Mereka mengaku bahwa di Mekah dan kawan-kawannya ia membawakan bekal, memberi minuman, atau membelikan sejumlah barang. Setelah peristiwa yang membingungkan itu, Abdullah bin Mubarak pada malam harinya mendapat jawaban melalui mimpi. Dalam tidur itu, Abdullah mendengar suara, "Hai Abdullah, Allah telah menerima amal sedekahmu dan mengutus malaikat menyerupai sosokmu, menggantikanmu menunaikan ibadah haji." Subhanallah. Allah telah menunjukkan rahmatnya kepada hamba yang gemar bersedekah. Apa yang dilakukan ulama sufi tersebut adalah prioritas dalam beribadah. Haji adalah ibadah. Sedekah juga merupakan ibadah. Namun
Abdullah bin Mubarak mendahulukan yang kedua karena sedekahnya sangat dibutuhkan oleh ibu dan keluarga yang miskin tadi itu. Abdullah bin Mubarak tidak sedang meremehkan ibadah haji. Ia hanya mendahulukan apa yang harusnya didahulukan. Ia cuma sedang mengatasi masalah yang amat mendesak, yakni menyebut atau menyangkut kebutuhan yang sangat mendasar dari orang lain dengan menunda haji tahun itu. Toh, bukankah haji tertunda masih mungkin dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya? Perbuatan ini tentu selaras pula dengan kaidah fikih. Al-muta'addi afdalu minal qasiri. Ibadah sosial lebih utama ketimbang ibadah individual. Kaidah ini, pemirsa yang dirahmati Allah, tidak berbicara tentang mana yang penting dan mana yang tidak penting, melainkan mana yang penting dan mana yang lebih penting. Dalam fikih prioritas al-fikih al-awali, derajat urgensi suatu ibadah bervariasi. Yang satu lebih utama daripada yang lain. Sebagaimana ketika orang harus memilih sesuatu yang memandang mudorotnya lebih kecil daripada yang mudorotnya lebih besar. Kisah yang tadi disampaikan tentu saja memberikan pelajaran bagi kita semua untuk tidak terlalu larut dalam kesedihan ketika belum mampu berangkat haji atau halangan lainnya yang menghambat seperti yang dialami oleh Haji Puroda tahun ini. Selain memikirkan bagaimana memenuhi kewajiban suatu ibadah, seseorang juga diharuskan memikirkan mana yang lebih prioritas untuk dilaksanakan. Karena itulah haji hanya diwajibkan bagi yang mampu. Islam misalnya tidak pernah mewajibkan orang miskin berangkat haji ketika ia sendiri masih kesulitan untuk menunaikan kewajiban lain menafkahi anak dan istrinya. Tidak dianjurkan pula baginya memaksakan secara sendiri, secara berlebihan, hingga menjual aset-aset yang sangat mendasar seperti sawah, toko, warung, atau mungkin rumah yang tempat tinggalnya sendiri. Dan itu merupakan tempat untuk mencari nafkah dan keperluannya sehari-hari itu. Meski demikian, seseorang tetap diharuskan ikhtiar agar dapat melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana salat 5 waktu dan juga zakat. Haji adalah salah satu rukun Islam. Bila masuk kategori mampu, baik dari segi fisik, secara ekonomi, maupun keamanan, seseorang wajib menunaikan tanpa menunda-nunda. Kewajiban tetaplah kewajiban. Meskipun kita harus memilih salah satu kewajiban prioritas saat dihadapkan dengan pilihan beberapa kewajiban yang mesti dipenuhi. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah
Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Pelajaran yang kedua, Abdullah bin Mubarak telah melaksanakan al-birru atau kebajikan yang memang sangat dianjurkan di dalam Islam. Ia menyedekahkan sesuatu yang sejatinya ia perlukan untuk menunaikan ibadah haji. Al-Quran menyebutkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian mendermakan sebagian dari hartamu yang kamu cintai. Al-Quran surat Al-Imran ayat 92. Pemirsa yang dirahmati Allah, al-birru merupakan derivasi dari kata bara ya birru, yang berarti berbuat baik atau patuh. Dari kata ini pula terbentuk istilah mabrur, haji mabrur. Dengan demikian bukan semata soal pelaksanaan rukun dan wajib haji beserta hal-hal teknis lainnya, tetapi juga bagaimana haji membentuk pribadi al-bar, yakni bajik secara sosial. Pemilik predikat haji mabrur tak hanya meningkat ibadahnya, melainkan juga meningkat kepeduliannya terhadap persoalan di sekelilingnya sepulang dari haji. Artinya, substansi mabrur pada akhlak, dan karenanya tidak heran bila Abdullah bin Mubarak mendapatkan kemuliaan meski belum berangkat ke tanah suci lantaran rasa kemanusiaan dan kepedulian sosialnya sangat tinggi. Pemirsa yang dirahmati Allah, haji mabrur yang insya Allah saudara-saudara kita, teman-teman kita yang akan kembali ke tanah suci, kita berharap semoga beliau menjadi haji mabrur. Ciri dari haji mabrur itu yang pertama, ifsya'us salam atau menyebarkan salam. Salam mempunyai makna kedamaian. Artinya harus menjadi orang yang suka menyebarkan kedamaian dan penyejuk masyarakat. Yang kedua, it'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Memberi makan orang miskin adalah suatu ibadah sosial yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Hal ini mempunyai makna orang yang sudah naik haji harus mempunyai kepekaan dan kepedulian sosial yang sangat tinggi terhadap sesama. Kemudian yang ketiga, ciri haji mabrur itu adalah linul kalam, lembut ucapannya. Lembut dalam bertutur kata adalah salah satu bagian dari akhlak yang mulia. Hal ini mengandung arti bahwa haji yang mabrur adalah yang akhlak dan budi pekertinya semakin baik dan mulia dibanding sebelum ia pergi ke tanah suci tentunya. Nah, untuk itu mau tidak mau dengan suasana haji dan ibadah di Hari Raya Idul Adha ini, ada beberapa hikmah dari pelaksanaan haji. Yang pertama itu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah selama 7 kali. Maknanya adalah bahwa kehidupan ini berputar, tidak statis. Kadang senang
kadang sedih, kadang untung, kadang rugi, dan sebaliknya. Itu semuanya akan kita alami selama hidup ini. Yang kedua itu ada sa'i, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah selama 7 kali. Dalam sejarahnya, ini merupakan usaha Siti Hajar untuk mencari makan dan orang yang bisa menolongnya, karena bayinya Nabi Ismail nangis kelaparan. Maknanya adalah ketangguhan seorang ibu dan harus berjuang dan berikhtiar untuk mencari kehidupan dan juga untuk mencapai sesuatu. Yang ketiga, dalam haji itu ada melempar jumroh. Nabi Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar melempar setan karena menggoda mereka untuk tidak menyembelih Ismail sewaktu Allah memerintahkannya. Maknanya adalah keharusan melawan dan memberantas segala bentuk kemungkaran. Kemudian yang keempat, ada yang namanya tahalul, mencukur sedikitnya 3 helai rambut kepala. Maknanya itu menghilangkan segala bentuk piktor atau pikiran kotor dan jahat dalam otak kita yang secara jasmani berada dalam kepala jemaah haji. Sehingga setelah seorang pulang dari tanah haji, dia menjadi orang yang memiliki kesucian di dalam berpikir dan juga akan kesucian di dalam tingkah lakunya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, untuk wukuf di Arafah. Arafah itu berasal dari kata Arafah, yaitu Arafah ya'rifu arfan arafatan, yang berarti mengetahui. Wukuf di Arafah mempunyai makna, yaitu untuk mengetahui hakikat diri. Hakikat diri kita tentunya, atau yang haji, dan yang yang ada di sekeliling kita. Pakaian putih yang dikenakan sewaktu ihram mengingatkan jemaah haji yang mana mereka akan berasal dan akan kemana mereka kembali. Pakaian putih itu bermakna kesucian. Dengan demikian kita akan diingatkan bahwa kita berasal dan akan kembali pada Zat yang maha suci, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu ihram kita tidak boleh bermake up. Maksudnya adalah tidak boleh berhias diri, juga menggunakan wangi-wangian. Hal ini berarti memperlihatkan siapa kita dan diri kita ini sebenarnya di hadapan Allah. Tidak boleh berkamuflas atau menyamar di hadapan Allah, karena kita akan kembali kepada Allah sebagaimana lahirnya dan batinnya, dan itu apa adanya. Tentu saja hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kita juga sangat berharap untuk betul-betul bisa melaksanakan haji, dan haji furoda yang tertangguhkan mudah-mudahan bersama kita pada kesempatan yang akan datang bisa berangkat haji. Demikian yang bisa dapat disampaikan oleh Al-Faqir. Semoga kita termasuk orang-orang yang kelak bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci, sekaligus orang-orang yang mempunyai perhatian yang tinggi atas persoalan orang lain di sekitar kita. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.